Wah pemirsa, ternyata konsumsi buah dari masyarakat Indonesia ya, ini rata-rata di setiap harinya hanya sekitar 88,56 gram per kapita per hari. Sedangkan kalau kita lihat dari rekomendasi WHO, ini harusnya ya masyarakat ya dalam satu hari begitu mengkonsumsi buah itu harus sekitar 150 gram per kapita per hari. Dan tadi ya jumlah 88,56 gram per kapita per hari itu saja untuk masyarakat Indonesia sebenarnya ini sudah menurun loh pemirsa, sekitar 1,4% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Artinya masih jauh banget dong ya dari standar yang ditentukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Dan artinya ke depannya masyarakat Indonesia ini harus lebih banyak lagi mengkonsumsi buah lokal atau buah Nusantara. Karena produksi buah yang dihasilkan oleh Indonesia sendiri juga sangat melimpah ruah, di mana pada tahun ini ya 2021 sampai dengan Agustus untuk produksi buah lokal ini mencapai sekitar 7,9 juta ton. Dan kalau kita lihat lagi di sepanjang tahun 2020 lalu untuk produksi buah yang bisa dihasilkan oleh Indonesia ini mencapai sekitar 24,8 juta ton. Sayang banget ya pemirsa, produksi buahnya ini udah banyak tapi tidak diimbangi dengan konsumsi buah yang banyak dari masyarakat Indonesia. Artinya lagi-lagi ke depannya masyarakat harus lebih sering dan lebih banyak mengkonsumsi buah. Karena buah ini merupakan, kalau saya bilang ya, makanan yang enak dan juga banyak mengandung vitamin, juga nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terutama di tengah pandemi COVID-19 untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tapi kira-kira dari sekian banyak produksi buah yang bisa dihasilkan oleh Indonesia, buah apa ya yang paling banyak diproduksi di setiap tahunnya? Nah, langsung saja nih kita simak dalam infografis berikut pemirsa, di mana pada tahun 2018 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, ternyata buah pisang ini menjadi buah nomor 1 yang paling banyak diproduksi di Indonesia. Dan jumlahnya atau volumenya ya, ini mencapai sekitar 7.200.000 ton. Dan fungsi atau manfaat dari pisang sendiri ini adalah untuk menjaga kesehatan jantung dan juga mencegah kanker ginjal. Kemudian kita geser ke buah selanjutnya, ini ada buah mangga yang ternyata di tahun 2018 ini produksinya mencapai sekitar 2.600.000 ton. Nah, buah mangga ini juga merupakan salah satu buah favorit saya nih pemirsa, karena rasanya enak dan juga banyak mengandung nutrisi dan manfaat untuk tubuh kita. Dan sebenarnya manfaat dari mangga ini sendiri adalah untuk melancarkan pencernaan, kemudian untuk meredakan radang sendi. Dan di posisi ketiga ini ada jeruk siam pemirsa. Untuk jeruk siam sendiri produksinya di tahun 2018 ya, ini mencapai sekitar 2.400.000 ton. Dan manfaat dari jeruk siam sendiri ini adalah mengandung banyak vitamin C yang bagus untuk kulit. Oke, kalau gitu habis selesai siaran saya langsung mau makan jeruk siam yang banyak biar kulit saya jadi glowing dan bagus gitu ya pemirsa. Dan kemudian di posisi keempat ini ada buah nanas, di mana buah nanas ini produksinya mencapai 1.800.000 ton di 2018. Dan buah nanas ini cocok loh bagi pemirsa IDX Channel yang ingin diet, karena nanas ini merupakan buah yang rendah kalori, lalu mengandung vitamin C, vitamin A, dan juga zat besi. Kemudian di posisi kelima ini ada buah durian ya. Siapa sih yang nggak suka buah durian gitu ya? Dan ternyata di 2018 ini produksinya mencapai sekitar 1.100.000 ton. Dan fungsi dari buah durian atau manfaat dari buah durian sendiri ini adalah untuk mengontrol tekanan darah. Ya, kemudian berikutnya nih pemirsa, sebenarnya ketika kita mengkonsumsi buah-buahan lokal atau buah-buahan Nusantara, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh diri kita sendiri, tapi pihak-pihak lainnya juga bisa merasakan manfaat ketika kita mengkonsumsi buah lokal. Kira-kira apa sih manfaatnya? Penasaran? Langsung saja kita saksikan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam tayangan berikut ini. Dengan mengkonsumsi buah Nusantara, kita bukan saja menambah asupan gizi di masa pandemi, tapi juga untuk membantu petani-petani buah kita, agar para petani buah makin bersemangat, makin produktif, dan makin sejahtera. Para pelaku usaha buah juga akan semakin berkembang, sehingga ekosistem usaha buah nasional bergerak semakin maju. Kita ingin buah Nusantara makin disukai, makin digemari, bukan hanya oleh masyarakat di dalam negeri, tapi juga mulai masuk ke pasar internasional. Potensi pasar ekspor masih
sangat terbuka lebar. Peluangnya masih sangat menjanjikan. Kita sudah mengekspor mangga, nanas, pisang, manggis ke berbagai negara. Pemirsa, ternyata ketika kita mengkonsumsi buah lokal atau buah Nusantara sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri loh, tapi secara tidak langsung kita juga sedang membantu para petani lokal untuk bisa tumbuh dan juga berkembang. Dan tentunya ketika kita mengkonsumsi buah-buahan lokal atau buah-buahan Nusantara nih pemirsa, kita juga sedang membantu ya ekosistem usaha buah di Indonesia ini agar tetap maju di tengah pandemi COVID-19. Dan menurut saya ini waktu yang tepat ya ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita tapi bermanfaat bagi orang lain juga. Caranya gampang banget, yaitu dengan mengkonsumsi buah lokal ataupun buah Nusantara. Kemudian tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan ya bahwa beberapa buah lokal atau buah Nusantara juga sudah berhasil nih diekspor ke negara-negara lainnya. Dan berdasarkan data dari Kementerian Pertanian nih pemirsa, di sepanjang 2020 untuk nilai ekspor buah-buahan ya ini mencapai sekitar 389,9 juta dolar Amerika. Dan jumlah tersebut ternyata meningkat sekitar 30,31% dibandingkan tahun 2019. Luar biasa, keren banget ya, ternyata potensi buah di Indonesia ini juga bisa untuk meningkatkan dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional terutama di tengah pandemi COVID-19 karena potensi ekspornya juga sangat besar begitu ya, dan bisa membantu para petani lokal di daerah-daerah. Tapi tentunya ke depannya nih supaya ekspor buah-buahan lokal atau buah-buahan Nusantara ini bisa terus semakin banyak ya dari sisi jumlah dan juga nominalnya, tentunya pemerintah juga harus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah pemerintah ini harus terus memberikan informasi terkait dengan informasi sains dan juga teknologi ya kepada para petani lokal agar produktivitasnya bisa semakin meningkat. Kemudian cara yang kedua tentunya pemerintah juga harus memperhatikan terkait dengan akses permodalan kepada para petani, dan terkait dengan supply dan chain-nya ini juga harus dibuat agar lebih efisien lagi nih ke depannya, karena memang lagi-lagi ya potensi ekspor dari buah lokal ini sangat bagus ya, sangat banyak diminati, dan tentunya ini juga bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Tapi kalau